Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Kesempatan kali ini kita akan berlatih beberapa soal yang kaitannya tentang interferensi cahaya, terutama pada interferensi celah ganda. Langsung saja kita akan mulai dari soal yang pertama. Seberkas cahaya melewati dua celah sempit yang satu sama lain berjarak 4 mm, jarak celah ke layar 1 meter, dan jarak antara dua garis terang pada layar adalah 1,5 kali 10⁻²cm. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Tentu saja ketika kita mengerjakan soal fisika kaitannya dengan jarak atau panjang, terlebih dahulu kita harus mengubahnya ke dalam satuan meter. Apapun satuan yang ada di soal, kita harus ubah dulu ke satuan meter. Kemudian untuk memudahkan dalam proses perhitungan, kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Sebelum kita mengerjakan soal nomor 1, saya jelaskan sedikit bahwa interferensi celah ganda ini mempunyai dua jenis, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum. Ada interferensi maksimum, ada interferensi minimum, di mana interferensi maksimum nantinya akan ada garis terang. Kemudian untuk minimum nanti akan muncul garis gelap. Kemudian untuk rumusnya sendiri sebenarnya hampir sama, yang membedakan hanya pada M-nya saja. Untuk garis gelap kita harus mengurangi setengahnya. Jadi terang cukup dP/L M kali lambda. Untuk gelap M-nya harus kita kurangi setengah dulu. Tetapi ketika ini diberikan dalam soal sebuah sudut begitu, yang biasanya kurang dari 12 derajat, maka kita ubah untuk garis terangnya menjadi desin sudutnya tetap M kali lambda. Untuk garis gelapnya kita juga tinggal mengubah jadi desin M min setengah lambda. Perbedaannya hanya di situ. Untuk terang dP/L M lambda, untuk gelap M-nya kita kurangi setengah. Kemudian untuk ketika diberikan sudut dalam soal, kita menggunakan desinnya saja. Jadi kita mengubah dP/L menjadi desin theta. Untuk soal pertama ini tidak ada sudutnya, jadi kita bisa menggunakan garis terang maksimum ataupun garis gelap. Ini pilihannya. Soal yang pertama di sini bercerita tentang jarak celah ke layar, jarak antara dua garis terang, maka kita menggunakan interferensi maksimum garis terang dP/L sama dengan M kali lambda. Kita tulis diketahui dulu. Diketahui dalam soalnya, dua seberkas cahaya melewati dua celah sempit yang satu sama lain, berarti celah ini satu sama lain berjarak 4 mm. Berarti di sini adalah jarak antar celah yang punya simbol D. Jarak antar celah 4 mm. Kemudian jarak celah ke layar. Jarak celah ke layar simbolnya yaitu L. Jadi L itu untuk jarak ke layar. Dari celah ke layar. L sama dengan 1 meter. Kemudian ada jarak antara dua garis terang pada layar. Jarak antara garis terang
pada layar, berarti di sini adalah P-nya 1,5 kali 10 pangkat min 2 cm. Ingat, tadi saya sudah bilang bahwa apapun satuannya kita harus ubah dulu ke meter. 4 mm kita ubah ke meter. Min 3 meter, desimeter, sentimeter, milimeter, naik 3, sudah meter, kemudian ini sentimeter, kita ubah dulu ke meter, jadinya 1,5 meter, sentimeter, milimeter, begitu. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter, jadi turun 2, berarti kita harus naikkan 2, berarti 10 pangkat min 4 meter. Dari sini kita bisa mengerjakan dimana ketika M di sini adalah orde. Jadi biasa ada soal terang kedua, terang ketiga, berarti itu M-nya 2 atau 3. Tetapi ketika di soal tidak ada, kita bisa anggap M-nya itu 1. Yang kita tanya adalah, yang ditanya dalam soal adalah panjang gelombang, berarti ditanyanya adalah lambda. Jadi kita bisa langsung saja memasukkannya, dP per L sama dengan M kali lambda. Di sini kita bisa mengerjakan ini, D-nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 3 kali P-nya 1,5 kali 10 pangkat min 4 begitu, dibagi L-nya 1 sama dengan M-nya 1, lambdanya kita cari. Tuh, karena di sini ada per begitu pecahan, tinggal kita bisa kalikan silang di sini. 1 kali 1 lambda sama dengan tetap 1 lambda atau lambda saja. Di sini kita tinggal mengalihkan angka dengan angkanya dulu. 4 kali 1,5 yaitu 6. Tinggal 10 pangkat min 3 dikali min 4. Kita ingat perpangkatan yang dikali pangkatnya ditambah. Maka min 3 ditambah min 4, min 7 meter. Cukup mudah, angka sama angka, baru nanti pangkat sama pangkat. Cukup mudah di sini. Kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada jarak pita terang kedua dari pusat terang pada suatu percobaan interferensi adalah 7,35 mm. Jika panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 4900 angstrom, kemudian layarnya 1,5 meter, tentukan jarak antar celah. Hampir sama dengan soal nomor 1, di mana di sini interferensinya maksimum karena berhubungan dengan pita terang, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi, dP per L sama dengan M kali lambda. Kita bisa menulis dulu diketahui jarak pita terang kedua. Di sini disebutkan kedua, berarti artinya adalah M-nya atau ordenya yaitu 2. Kalau di soal pertama tadi tidak disebutkan, maka kita bisa menganggap ordenya adalah 1. Jarak pita terang kedua dari pusat terang, jadi terang kedua ke pusat terang, berarti di sini adalah P-nya 7,35 mm. Jika panjang gelombang berarti adalah lambda, panjang gelombang yang digunakan 4900 angstrom, atau 1 angstrom itu dikali 1 kali 10 pangkat min 10 meter.
Berarti di sini 4.900 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti bisa kita buat 4,9 kali 10 pangkat 1, 2, 3, berarti min 7 meter. Gitu, cukup jelas. Di sini kita ubah ke notasi ilmiah. Kemudian ini jangan lupa milimeter kita jadikan juga menjadi meter. Berarti 7,35 kali 10 pangkat meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti min 3 meter. Kemudian jarak celah ke layar. Berarti di sini adalah L tadi, celah ke layar gitu ya, celah ke layar itu adalah L 1,5 meter. Ditanyanya adalah jarak antar celah, yaitu D. Jadi saya ulangi lagi, D adalah jarak antar celah, L adalah celah ke layar, kemudian P adalah jarak terang ke pusatnya atau jarak gelap ke pusatnya. M-nya adalah ordenya ke-1, ke-2, ke-3. Ketika di soal tidak disebutkan keberapa, kita bisa anggap M-nya adalah 1. Karena ini berhubungan dengan pita terang, kemudian tidak diketahui berapa sudutnya, berarti sama, kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu dP per L sama dengan M kali lambda. D-nya dicari, P-nya kita masukkan 7,35 kali 10 pangkat min 3 per L-nya kita masukkan 1,5, M-nya di sini 2, lambdanya 4,9 kali 10 pangkat min 7. Sama seperti tadi, ini adalah pecahan gitu ya, kita bisa kalikan silang di sini. Berarti D kali 7,35 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,5 kalikan 2, berarti 3 kali 4,9 10 pangkat min 7. Itu. Jadi ini kita kalikan silang 3 tetap begini. Oke, kemudian kita lanjut sini. Berarti untuk mendapatkan D-nya tinggal kita bagikan saja. Untuk mendapatkan D-nya berarti 3 kali 4,9 kali 10 pangkat min 7 kita bagi dengan 7,35 10 pangkat min 3. D-nya sama dengan, kita kalikan saja 3 kali 4,9, angka sama angka, yaitu 14,7 kali 10 pangkat min 7 per 7,35 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita tahu 7,35, 14,7 dibagikan. Berarti jawabannya adalah 2. 14,7 dibagi 7,35. Jawabannya adalah 2. Tinggal kita kalikan. Tadi bilangan berpangkat ketika dibagi pangkatnya dikurangi. Berarti min 7 dikurangi min 3. Jadi min 7 plus 3. Jadinya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, jadi perhitungan matematik seperti biasa, ada perkalian silang, ada pembagian, memudahkan dengan cara notasi ilmiah. Untuk perhitungannya kita tinggal angka besar, angka bulat kita sama kalikan atau kita bagi dengan sesama angka. Kemudian untuk bilangan yang berpangkat tinggal pangkatnya kita operasikan. Saya kira cukup mudah. Yang penting kita bisa mengetahui mana yang
gelap dan mana yang terang, kemudian apakah mempunyai sudut ataukah tidak. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.